Shalom. Selamat hari Minggu untuk semua PKK. Lama sudah tidak sekolah minggu kan? Kamu tidak rindukah? Rindu kawan-kawan, rindu mau memuji Tuhan sama-sama, rindu melayani. Alahai, rindu guru-guru PKK. Nah, hari ini kita akan mulai kelas PKK lagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik dan luar biasa di dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih sudah menjaga kami, sudah mencukupkan semua keperluan kami, dan terlebih lagi terima kasih karena sudah membuat kami tetap sehat dan kuat. Pada hari ini akhirnya kami dapat belajar sekolah minggu lagi. Walaupun tidak dapat berkumpul bersama kawan-kawan, tetapi kami bersyukur masih boleh belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun karena kami sadar bahwa kami ini berdosa. Sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami, perkataan, juga perbuatan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap layak dan berkenan kepadamu. Waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, berikan kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita semua tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk menyelamatkan kita semua. Setelah 3 hari, Yesus bangkit dari kematian dan membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Minggu lalu, kita sudah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tetapi sebelum Yesus naik, Dia sempat berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Pastor mau tanya nih, ada yang tahu apa itu Roh Kudus? Pasti di antara adik-adik ada yang sudah pernah dengar tentang Roh Kudus kan? Baiklah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang Roh Kudus. Mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga 16. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 15 hingga 16. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintah-perintahku. Aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan memberi kamu penolong lain yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. Begitu juga di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Aku akan mengutus penolong yang berasal daripada Bapa kepada kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Apabila Dia datang, Dia akan memberikan kesaksian tentang aku. Roh Kudus adalah penolong yang berasal dari Bapa, lalu diutus oleh Yesus kepada kita, orang percaya. Roh Kuduslah yang mengajarkan dan memperkenalkan Allah dan Yesus Kristus kepada kita dengan benar. Mungkin ada yang bilang, itu saja kah tugas Roh Kudus? Arey, banyak lagi kerja sekolah saya. Pastor mau bilang, tentu saja tidak. Ada banyak tugas Roh Kudus, tetapi hari ini kita mau bahas satu saja. Coba buka Yohanes pasal 16 ayat 7 hingga 11. Tetapi apa yang aku katakan kepada kamu benar. Untuk kebaikan kamu lebih baik aku pergi. Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepada kamu. Apabila Dia datang kelak, Dia akan membuktikan kepada orang dunia bahwa pendapat mereka tentang dosa, tentang apa yang benar, dan tentang hukuman Allah
Semuanya salah. Pendapat mereka tentang dosa salah, karena mereka tidak percaya kepadaku. Pendapat mereka tentang apa yang benar itu salah, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Pendapat mereka tentang hukuman Allah pun salah, karena penguasa dunia ini sudah dihukum. Wah, Roh Kudus sangat penting ya. Tanpa Roh Kudus, apapun yang kita pikir semuanya salah. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia menolong kita untuk memikirkan hal yang benar dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Roh Kudus juga yang menyadarkan kita bahwa kita ialah orang berdosa dan kita memerlukan Yesus untuk menyelamatkan kita. Sekarang pastor mau tanya, di mana Roh Kudus tinggal? Ada yang tahu? Oleh karena Roh Kudus berasal dari Allah dan Dia adalah Allah. Sama seperti Bapa dan Yesus, Roh Kudus juga ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dia hidup di dalam kita dan tidak akan meninggalkan kita. Pelajaran kita tentang Roh Kudus pada hari ini sudah habis. Sekarang, pastor mau kamu semua menghafal ayat. Nanti ibu bapak yang akan nilai apakah kamu sudah hafal atau belum, oke? Ayat hafalan diambil dari Roma pasal 8 ayat 15 hingga 16. Panjang tapi tidak apa-apa. Pelan-pelan saja, oke? Roma 8 ayat 15 hingga 16. Roh yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu tidak memperhamba kamu, sehingga kamu hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, Roh Allah menjadikan kamu anak-anak Allah, dan dengan kuasa Roh Allah kita memanggil Allah Bapa. Ya Bapakku. Roh Allah bersama dengan roh kita menyatakan bahwa kita anak-anak Allah. Kalau sudah hafal, macam biasalah, tulis jawaban kamu di kertas atau buku catatan. Sebelum itu mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita belajar. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat kami belajar pada hari ini. Terima kasih juga karena sudah memberikan dan mengutus seorang penolong kepada kami untuk mengenal Bapa dan Yesus dengan lebih dekat. Kami berdoa mengizinkan Roh Kudus menuntun dan membawa kami untuk mengenal kebenaran serta hidup di dalamnya. Terima kasih juga karena kehadiran Roh Kudus kami disebut sebagai anak-anak Allah. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.